Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karis dengan NIM 210250030. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Banten. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suni Samsuni MKom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Cyber yang telah membimbing saya dari awal semester hingga akhir semester saat ini. Di sini saya akan presentasi tentang illegal access dari mata kuliah Hukum Cyber untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS. Baiklah, saya akan lanjut ke materi. Dalam era teknologi, illegal access mengancam keamanan informasi dan sistem komputer dengan upaya tidak sah memasuki atau memanipulasi, berdampak serius pada individu dan organisasi. Pemahaman mendalam terhadap fenomena ini krusial untuk mengatasi risiko keamanan seiring kompleksitas teknologi yang meningkat. Sejalan dengan era teknologi yang semakin meningkat, dunia digital penuh dengan ancaman dari pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, mulai dari peretasan server, perusakan fisik komputer atau yang lain sejenisnya. Pemahaman dan keamanan pun harus terus ditingkatkan oleh individu, baik individu dan organisasi. Yang dimana illegal access mempunyai pengertian usaha tidak sah untuk memasuki atau memanipulasi sistem komputer tanpa izin resmi, melanggar aturan dan hukum yang mengatur akses terhadap informasi. Siapapun yang mengakses server atau komputer tanpa izin itu termasuk ke dalam illegal access, yang dimana di Indonesia itu dilarang karena bisa merugikan individu maupun organisasi yang mempunyai server atau komputer. Jenis illegal access pun sangat bervariasi. Yang pertama, penetrasi ilegal atau memasuki sistem tanpa izin. Jelas sekali ketika kita memasuki sistem orang lain tanpa izin, itu adalah ilegal, sama saja seperti maling masuk ke rumah kita. Itu merupakan tindak kriminal. Penetrasi ilegal juga sama seperti maling tersebut. Cuma bedanya, kalau penetrasi ilegal itu dilakukan menggunakan sistem atau memasuki sistem milik orang lain tanpa izin. Yang kedua yaitu pencurian data, mengambil informasi tanpa otorisasi. Mencuri data orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orang lain itu merupakan salah satu tindakan ilegal yang dilarang oleh hukum Indonesia, yang dimana bisa berdampak kepada hilangnya data pribadi atau data privasi milik pengguna, individu ataupun organisasi. Yang ketiga, manipulasi sistem atau mengubah atau merusak konfigurasi tanpa izin. Dengan sistem dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu menyebabkan kita tidak bisa masuk ke sistem kita sendiri karena mungkin saja password ataupun sistem di dalamnya telah diubah oleh pelaku tersebut. Jadi itu sangat dilarang sekali di Indonesia dan itu masuk ke dalam illegal access. Yang keempat, denial of service, DOS, atau menyebabkan layanan tidak tersedia bagi pengguna yang sah.
Jenis yang satu ini adalah menyebabkan layanan tidak tersedia, atau bisa kita sebut layanannya diambil alih oleh pelaku dan dimanipulasi sehingga pengguna yang sah itu tidak bisa mengakses atau layanan yang tidak tersedia bagi dirinya sendiri. Yang kelima, eavesdropping atau mendengarkan atau merekam data tanpa izin. Kita mendengarkan percakapan saja tanpa izin dari orang lain itu dianggap sangat tidak sopan atau dianggap juga kejahatan, apalagi sampai merekam data tanpa izin. Mungkin saja yang kita dengarkan, yang kita rekam adalah data yang bersifatnya privasi atau sifatnya penting bagi individu maupun organisasi. Ketika kita merekam atau mendengarkan tanpa izin, itu juga masuk illegal access. Yang terakhir yaitu phishing atau menipu pengguna untuk mendapatkan informasi pribadi atau kredensial. Sekarang sangat marak sekali penipuan yang berkedok surat undangan ataupun pembaharuan dari bank, yang dimana ketika kita mengklik link tersebut, kita akan memasuki suatu sistem mereka dan mereka bisa meretas ponsel milik kita ataupun komputer milik kita. Jadi ketika kita mengkliknya, semua data pribadi kita sudah bisa mereka akses. Mulai dari misalkan ada mobile banking, mereka bisa akses itu dengan cara jarak jauh yang bisa merugikan kita sendiri. Adapun dampak dari illegal access yang pertama yaitu kehilangan data. Data kita dicuri atau penghapusan informasi penting. Jadi ketika kita mempunyai data yang sangat penting dan terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka mencuri atau bahkan menghapus informasi penting itu sendiri dari sistem kita atau dari milik kita, yang berdampak kepada disebarluaskannya data pribadi kita, bahkan bisa diperjualbelikan. Yang kedua, kerusakan sistem, manipulasi yang dapat merusak atau menghentikan fungsi sistem. Jadi adapun untuk kerusakan sistem sendiri ini yaitu dimanipulasi dan dapat menghentikan sistem tersebut. Yang ketiga adalah pelanggaran privasi, penyusupan ke data pribadi individu atau organisasi. Ini sama dengan poin pertama yaitu kehilangan data. Pelanggaran privasi pun bisa saja data kita diambil dan disebarluaskan atau bahkan diperjualbelikan kepada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Yang keempat, kerugian keuangan. Untuk biaya pemulihan, denda hukum, dan kehilangan bisnis itu merupakan dampak yang begitu besar bagi perusahaan ataupun organisasi. Ketika organisasi itu dimasuki oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengambil alih fungsi dari sistem kita sehingga mendapatkan informasi yang begitu penting dan diperjualbelikan ke oknum-oknum lain, membuat kita rugi dari segi finansial maupun kehilangan bisnis juga. Yang kelima, gangguan operasional atau penyedia layanan yang terganggu dan juga tidak tersedia. Jelas sekali ketika sistem kita diambil alih oleh orang lain dan kita tidak bisa memasuki sistem kita sendiri, maka terganggulah layanan yang seharusnya kita operasikan. Ini juga termasuk dampak yang begitu serius.
Yang keenam, pengungkapan informasi rahasia, potensi untuk mengungkapkan rahasia bisnis atau keamanan nasional. Mungkin kalau data pribadi kita sendiri itu masih bisa kita handle dengan sendiri. Tapi ketika keamanan untuk nasional, misalkan pertahanan kita nih dibobol oleh pertahanan orang lain, maka di situ keamanan kita, celah maupun titik lemah negara kita dapat diakses oleh orang lain dan mereka bisa tahu, jadi mereka gampang untuk menyerangnya. Kalau untuk instansi ataupun organisasi publik itu juga bisa rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut. Ketika ada instansi misalnya di hacker oleh orang lain dan data masyarakat itu diperjualbelikan, maka masyarakat tidak percaya lagi dengan instansi tersebut. Adapun aturan di Indonesia untuk illegal access sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE ini mengatur segala jenis illegal access di Indonesia. Adapun pasal yang berlaku untuk illegal access yaitu pasal 30 dari ayat 1 sampai ayat 3. Tidak hanya pasal 30 saja sebetulnya yang mengatur tentang illegal access, ada juga pasal 31, 32. Itu pun pasal-pasal yang melarang tentang illegal access, tapi yang lebih menekankan yaitu adalah pasal 30. Yang dimana bunyi ayat satunya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Jelas sekali ditekankan di ayat tersebut, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer orang lain itu merupakan illegal access. Jadi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mungkin banyak di luar sana, yang mengakses media-media atau instansi ataupun server-server milik organisasi ataupun individu. Di ayat keduanya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kalau di ayat kedua lebih menekankan kepada pencurian data. Kalau di pasal 1 hanya mengakses komputer saja atau sistem elektronik milik orang lain. Tapi kalau di pasal 2 diakses sambil data komputer orang lain itu diambil. Jadi untuk ayat 2 ini dari mengakses sampai mengambil data orang lain itu dilarang. Dan ayat ketiga adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Jadi di pasal 3, jadi di ayat 3 ini tidak hanya mengambil ataupun mengakses saja, tapi juga menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan bahkan. Yang mengakibatkan mungkin pengguna pribadinya tidak bisa lagi mengakses layanan yang milik dia sendiri karena telah dilanggar, diterobos, juga dijebol sistemnya. Adapun untuk sanksi dari pasal 30 yaitu adalah pasal 36. Pasal 46. Ayat 1 itu untuk ayat 1 dari pasal 30.
runtutannya sama dari ayat 1 sampai ayat 3 itu tingkatan-tingkatan kejahatannya. Kalau untuk ayat 1 di pasal 4 ini mengatur untuk pasal 30 ayat 1, ayat 2 untuk mengatur pasal 30 ayat 2, dan ayat 3 untuk mengatur pasal 30 ayat 3. Dan kurungan penjaranya pun mulai dari 6 tahun sampai 8 tahun. Dendanya pun sama, dari 600 juta sampai 800 juta. Apabila ada yang melanggar pasal 30 akan dikenai sanksi pasal 46. Segala bentuk tindakan ilegal akses akan sanksi seperti ini melalui tingkatan-tingkatan kejahatannya. Adapun kasus ilegal akses di Indonesia, ya saya mengambil hanya satu kasus saja, tapi ada banyak kasus-kasus di luar sana. Saya mengambil kasus peretasan kartu kredit. Peretasan ini baru-baru saja di tahun 2023 kemarin, yang dimana Bareskrim Polri bekerja sama dengan pihak kepolisian Jepang NPA berhasil mengungkap kejahatan hacking untuk melakukan illegal akses dengan cara meretas kartu kredit dalam pembelian barang-barang elektronik secara online. Korbannya juga para pemilik akun marketplace Bistock dan Tsukumo Netshop di Jepang yang menimbulkan kerugian kurang lebih 1,6 miliar rupiah. Walaupun orang yang mengakses atau menghacking marketplace ini adalah orang Indonesia, tetapi mereka bisa meretas pemilik akun marketplace yang dari luar Indonesia yang berada di Jepang. Jadi illegal access ini tidak hanya bisa dilakukan oleh orang Indonesia ke orang Indonesia saja, tetapi bisa juga dari antar negara. Misalkan ada pelakunya dari negara luar Asia meretas ke server Indonesia, itu bisa saja, karena illegal access ini sifatnya global karena mereka menggunakan teknologi seperti komputer, tidak seperti maling untuk menjebol pintu rumah. Kalau untuk maling menjebol pintu rumah kan repot juga kalau dari negara Indonesia ke negara Jepang jauh sekali, mana mungkin ya. Tapi ketika illegal access ini yang menggunakan komputer atau teknologi canggih, mereka bisa saja dari Indonesia meretas ke negara Jepang. Seperti yang dilakukan oleh ini, pelakunya adalah pelaku orang Indonesia. Ada 2 orang Indonesia yang meretas sistem marketplace kepunyaan Jepang. Tidak hanya ini sebetulnya, tidak hanya peretasan kartu kredit, ada juga baru-baru ini akun sosial media Menko Polhukam yaitu Mahfud MD diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, di mana di akun tersebut mengupload atau memposting tentara-tentara Israel, yang dimana itu tidak sepengetahuan Mahfud MD tentunya. Itu pun termasuk illegal access, dan masih banyak lagi illegal access yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah illegal access dalam teknologi merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Jenis-jenis illegal access yang makin bervariasi seiring berkembangnya teknologi mempunyai dampak yang begitu besar bagi korbannya. Ditambah lagi dengan sulitnya untuk menangkap para pelaku akses ilegal karena mereka mempunyai keahlian khusus dan juga teknologi yang canggih. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penanganan yang tepat terhadap masalah illegal access dalam teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.